Halo semua, kembali lagi bersama saya Putri Kaulandari dalam cerita Dipaksa Menikah. Tapi bentar dulu deh. Kayaknya kalau Putri Eka Wulandari tuh kayak kaku banget gak sih? Ya, mulai sekarang panggil saya Uti aja ya. Uti, Uti, oke? Ya, kembali lagi bersama saya Uti dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini cerita Intan dan Riko sudah memasuki bab ke-17. Mau tahu lanjutan cerita mereka? Yuk kita dengerin bareng-bareng. Siang ini, Rosa menelpon Riko, mengatakan kalau ia telah menandatangani kontrak untuk modeling di luar negeri, tepatnya di Singapura. Lusa ia akan berangkat. Nanti sore ia ingin bertemu untuk yang terakhir sebelum berangkat. Riko pun menyetujuinya. Intan gimana? Nanti dia sendirian di rumah kan? Gumam Riko memikirkan Intan yang selalu merasa takut di rumahnya sendirian. Ia pun melihat jam tangannya dan menunjukkan jam 14.15. Itu artinya Intan sudah pulang sekolah. Ia pun menelpon Intan. Riko. Halo, Tan, kamu di mana? Intan. Ya di sekolah, Mas. Lagi kerja kelompok nih. Kenapa, Mas? Riko. Hari ini aku pulang telat nih. Kamu gak apa-apa ya sendirian di rumah? Intan. Oh gitu, iya gak apa-apa kok mas. Aku belajar kelompok dulu ya mas. Assalamualaikum. Riko. Ya, waalaikumsalam. Setelah menutup teleponnya, Riko segera keluar dari kantornya dan melajukan mobilnya ke mall di mana ia dan Rosa janjian. Saat ia memasuki area parkiran, Rosa sudah menunggu di sana. Hai sayang, sapa Rosa saat melihat Riko keluar dari mobilnya. Halo, ayo masuk, ajak Riko sambil memeluk bahu Rosa. Seperti biasa, mereka nonton di bioskop saat berkencan. Setelah itu, Riko mengikuti Rosa berbelanja keperluan yang akan ia bawa ke Singapura. Saat melewati food court, Riko merasa seperti melihat Intan sedang duduk dengan laki-laki. Riko pun mengajak Rosa masuk ke food court untuk memastikan apakah itu benar-benar Intan. Siapa tuh cowok? Pacarnya apa ya? Batin Riko menerka-nerka. Sayang, kamu mau pesan apa? Tanya Rosa membuyarkan pikiran Riko. Aku kopi aja kayak biasa, jawab Riko. Setelah itu, Rosa pergi memesan makanan dan minuman. Riko menyaksikan Intan tertawa lepas dengan laki-laki itu. Saat bersama Riko, Intan belum pernah tertawa lepas seperti itu. Riko tidak bisa mendengar pembicaraan mereka karena jarak mereka yang terlalu jauh dan suasana mall yang berisik. Tidak beberapa lama, Intan dan laki-laki itu berdiri lalu meninggalkan food court. Kebetulan pesanan yang dipesan Rosa sudah datang. Sayang, kamu berapa lama di Singapura? Tanya Riko sambil menunggu kopinya agak dingin. Ya sekitar 3 bulanan lah. Kamu jangan nakal ya saat aku tinggal, jawab Rosa sambil mencubit hidung Riko. Riko hanya tertawa. Nyatanya sekarang dia malah sudah menikah dengan wanita lain. Setelah menikmati makanan dan minumannya, Rosa melanjutkan belanjanya dan Riko mengikutinya. Tidak terasa hari sudah malam. Riko pun melihat jam tangannya yang sudah menunjukkan pukul 7 malam. Akhirnya Riko mengajak Rosa pulang. Sesampainya di rumah, Riko memasukkan mobilnya ke garasi dan melihat motornya sudah terparkir di sana. Itu tandanya Intan sudah pulang ke rumah. Saat Riko memasuki rumah, suasana rumah sangat sepi. Riko mengira Intan sudah tidur. Ia pun naik ke atas menuju kamarnya. Setelah mandi dan berganti baju, Riko turun membuat kopi di dapur. Tidak beberapa lama kemudian, Intan pulang diantar Adit. Saat memasuki rumah, Intan melihat mobil Riko sudah terparkir di garasi. Intan pun masuk ke dalam rumah tanpa menimbulkan suara. Ia mengendap-endap seperti maling. Saat ia akan membuka pintu kamarnya, ia mendengar suara dari dapur yang membuat jantungnya berdebar-debar hebat. Kamu dari mana? Tanya Riko saat melihat Intan mengendap-endap masuk ke dalam rumah. Intan pun berbalik dan melihat Riko sedang menikmati kopi di meja makan. Jalan sama temen mas, jawab Intan jujur. Lalu ia membuka pintu kamarnya, masuk dan menutupnya kembali sebelum Riko bertanya lebih lanjut.
Setelah masuk ke kamarnya, Intan mengambil handuk, lalu masuk ke kamar mandi karena dari tadi ia belum mandi. Ia berendam air hangat di dalam bathtub. Segarnya, gumam Intan. Cerita Intan dan Riko sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah setia mengikuti cerita Dipaksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya. Dadah!